Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Semoga tetap fokus dan tetap semangat. Insya Allah hari ini kita akan belajar santun dan damai dalam berdakwah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kita mampu menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat, kemudian menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati, serta menganalisis pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini? Antara lain 1. Khutbah, berikut syarat, rukun, sunnah, dan adab. Kemudian dakwah, perbedaan khutbah dan dakwah, bentuk dakwah seperti apa, metode dakwah, kemudian dakwah di era digital dan dakwah kultural. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada video ini. Berikut dalil yang menjadi kewajiban kita untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." Mengingat pentingnya berdakwah, maka kita harus mengetahui apa itu khutbah dan dakwah. Secara etimologis, khutbah artinya pembicaraan atau perkara besar yang diperbincangkan. Adapun arti lain dari khutbah adalah memberikan peringatan, pembelajaran atau nasihat kepada orang lain. Secara istilah, khutbah artinya menyampaikan pesan takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Contoh khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah salat khusuf, dan lain sebagainya. Kemudian, jika khutbah dikaitkan dengan sholat, dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Nah, kemudian ada syarat, rukun, sunnah, dan adab-adab dalam khutbah. 1. Syarat khotib muslim, mengetahui syarat dan rukun sunnah khutbah, suci dari hadas, fasih membaca Al-Quran, memiliki akhlak terpuji. Kemudian yang kedua ada rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat atas Nabi, berwasiat kepada jamaah, membaca ayat suci Al-Quran, dan berdoa memohon ampunan dan keselamatan. Yang ketiga ada sunnah khutbah. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sistematis, tidak terlalu panjang dan tertib. Kemudian adapun adab-adab sholat Jumat, yakni berangkat ke masjid lebih awal, mengisi saf yang kosong, memperbanyak zikir dan berdoa, serta mendengarkan khutbah dan tidak boleh berbicara. Itu adalah syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Berikut contoh teks khutbah ya, karena khutbah dilaksanakan 2 kali, ada khutbah 1 dan khutbah 2, harus disertai dengan rukun, yakni membaca hamdalah, syahadatain, sholawat atas Nabi, wasiat bitakwa, membaca Al-Quran, dan berdoa memohon ampunan dan keselamatan, seperti contoh dalam video ini. Setelah kita mengetahui khutbah, kemudian ada dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak. Orang yang melakukannya disebut da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Secara istilah, dakwah artinya mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya.
Khutbah dan dakwah memiliki perbedaan. Antara lain, satu, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Kedua, khutbah tempatnya di masjid atau lapangan, sedangkan dakwah bisa dilakukan di mana saja. Ketiga, khutbah Jumat hanya wajib bagi laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Keempat, media khutbah hanya terbatas di mimbar, sedangkan dakwah bisa menggunakan media apa saja. Yang kelima, khatib harus dalam keadaan suci, sedangkan dakwah tidak suci pun tidak apa-apa, namun dianjurkan dalam keadaan suci. Kemudian bagaimana cara kita berdakwah? Nah, di sini ada macam-macam dakwah. Satu, dakwah menggunakan lisan. Seperti halnya kalian lihat di masjid ataupun madrasah ataupun mungkin di televisi, banyak sekali dai atau daiyah yang berdakwah secara lisan. Kemudian juga ada dakwah tulisan yang bisa kita jumpai baik di media cetak ataupun di media digital, seperti halnya poster, spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dakwah keteladanan. Kita bisa mengajak orang lain atau kita bisa menasihati orang lain ya menuju kepada ajaran Islam yang benar dengan memberikan contoh teladan yang baik. Nah, itulah macam-macam dakwah. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 125, metode dakwah harus diiringi dengan adab atau etika yang benar, yakni satu, berdakwah dengan hikmah, dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi, tentunya dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, berdakwah dengan mau'izah bil hasanah, dakwah dengan cara yang santun, mententamkan hati, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, berdakwah dengan mujadalah. Dakwah dilakukan melalui diskusi, dialog, debat, tetapi harus dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Zaman terus berubah, begitu juga dengan perkembangan dakwah. Ini artinya metode dakwah harus menyesuaikan dengan tantangan dan kondisi objek dakwah. Dan sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti desain, caption, video, rekaman atau podcast, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, setelah kita belajar tentang khutbah dan dakwah, ada 4 soal evaluasi yang harus adik-adikku kerjakan. 1. Jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. 2. Jelaskan perbedaan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Jumat. 3. Jelaskan macam-macam bentuk dan metode dakwah. Dan yang keempat, jelaskan dakwah seperti apa yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kalian. Karena tentunya cara dakwah di berbagai tempat itu berbeda-beda caranya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.